Hari ini pun harganya berapa banyak hadirnya orang-orang kaya hadirnya yang sibuk membangun istananya di dunia hadirnya, tapi belum selesai rumahnya dia telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غدوة في سبيل الله أو رحمة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama yang kami muliakan, para hadirin sekalian, yang semoga semua kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin sekalian bahwasanya satu perkara yang pasti akan dialami oleh orang yang hidup adalah kematian. Hadirin sekalian, siapapun kita hadirin mulia, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, adakah kita orang yang soleh atau orang yang bermaksiat kepada Allah, atau orang yang kufur kepada Allah, semuanya hadirin sekalian pasti akan mati. Tidak ada satupun hadirin makhluk yang bisa lari dari kematian. Walaupun kita bersembunyi hadirin di tembok yang tinggi, walaupun tafi burujin musyayyadah, kalaupun kamu berada di tembok yang tinggi, artinya hadirin kita berusaha sembunyi dari kematian, lari dari kematian dengan membuat tembok yang tinggi setinggi langit bahkan setinggi bintang hadirin, maka kematian tidak akan pernah lepas dari kita. Malaikat maut hadirin sekalian adalah makhluk yang Allah ciptakan yang punya kecepatan yang begitu tinggi sekali, yang bisa mencabut nyawa manusia dalam hitungan detik saja. Malaikat maut hadirin tidak memerlukan kendaraan untuk mengejar siapa saja yang akan dicabut nyawanya. Satu ketika hadirin di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau duduk dengan sahabatnya yang berasal dari India, maka hadirin sekalian, tiba-tiba datang satu orang yang penampilannya hadirin menyebabkan tetamu Nabi Sulaiman itu, sahabat Nabi Sulaiman itu ketakutan. Karena dia merasa takut, maka dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, tolong hantarkan aku segera pulang ke kampung. Maka hadirin sekalian, dari negeri Nabi Sulaiman hadirin ke India, beliau dihantar oleh Nabi Sulaiman dengan kekuatan beliau, karena beliau hadirin adalah raja terbesar yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dari mulai dunia diciptakan sampai dunia berakhir hadirin, tidak akan ada raja yang sebesar Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Allah memberikan kepada beliau kekuasaan bukan hanya kepada manusia, akan beliau bisa mengatur dan berbicara kepada hewan-hewanan, beliau bisa berbicara kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan beliau bisa memerintahkan angin, memerintahkan jin. Tidak ada hadirin kerajaan yang sebesar itu.
Maka Nabi Sulaiman hari mulia memerintahkan tentaranya untuk menghantar sahabatnya tadi kembali ke kampungnya. Begitu sampai hari mulia di kampungnya, dia membuka pintu rumahnya, masuk ke dalam rumahnya. Dia melihat orang yang tadi dia lihat ketakutan, yang dia merasa takut melihatnya di kerajaan Nabi Sulaiman, sekarang sudah berada di rumahnya. Maka dia bertanya, siapa engkau? Dia mengatakan, aku ini adalah malaikat Israel. Tapi tadi engkau baru saja berada di negeri Sulaiman. Kenapa sekarang tiba-tiba sudah sampai di sini? Maka malaikat mengatakan, aku tadi juga heran, karena dalam catatanku engkau dicabut nyawamu di rumahmu. Tetapi kenapa engkau dekat-dekat kematian masih di negeri Nabi Sulaiman? Hadirin sekalian, maka Allah SWT, kematian hari mulia adalah sesuatu yang pasti kita akan alami hari ini. Kematian ini hari ini adalah pasangan dari kehidupan. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Kita tidak bisa hari ini mengandalkan kekayaan kita untuk merayu malaikat Israel untuk tidak mencabut nyawa kita. Kalau kita orang paling kaya di muka bumi ini, kita mengatakan kepada malaikat Israel, wahai Israel, kau ambil sebahagian hartaku untukmu. Tolong dimundurkan sehari saja, agar sehari ini aku bisa mengatur separuh hartaku itu untuk dibagi-bagikan kepada keluargaku dan kepada siapa saja yang aku akan berikan. Malaikat Israel hari ini tidak akan terkesan dengan separuh harta kekayaan itu. Atau dia mengatakan, ambil semuanya, tapi tangguhkan waktuku untuk kematianku 1 hari saja. Itu pun tidak akan diterima oleh malaikat Israel hari ini. Atau hari ini kita miskin, susah. Kalau kekayaan tidak bisa merayu malaikat Israel, kita mau merayu dengan kesusahan kita. Mungkin malaikat Israel kasihan kepada kita. Wahai malaikat Israel, jangan cabut nyawaku. Istriku sakit-sakitan, anakku banyak, sebahagian masih belajar di pesantren. Kalau aku mati, siapa yang membiayai mereka? Rumah masih kontrakan, sepeda motor masih kredit. Ya. Keluargaku tidak mau membantu aku karena mereka tidak suka kepadaku. Keluarga istri juga tidak suka kepada kami. Bagaimana nanti nasib anak istriku kalau aku mati? Walaupun hari ini kita menceritakan kesedihan yang lebih dahsyat daripada itu hari ini, malaikat Israel tidak akan terkesan hari. Karena malaikat Israel hanya terkesan kepada perintah Allah, tidak terkesan dengan kesusahan orang dan tidak terkesan dengan kekayaan orang. Apa malaikat hari ini tidak pernah sedih hari ini ketika mencabut nyawa? Pernah. Tetapi tetap hari ini dilakukan walaupun beliau kasihan. Dan ditanyakan kepada malaikat Israel, wahai Israel, pernahkah engkau merasa kasihan mencabut nyawa seseorang? Dia mengatakan pernah. Pernah 2 kali merasa kasihan mencabut nyawa manusia. Kapan? Pertama, ketika Allah memerintahkan aku mencabut nyawa seorang ibu yang sedang memeluk anaknya, yang mereka ini sedang terapung-apung di lautan karena kapalnya pecah. Jadi sebelah tangan ibu memegang anaknya, sebelah memegang kayu untuk menyelamatkan mereka. Dan waktu itu yang Allah perintahkan kepadaku bukan mencabut nyawa anaknya, tetapi mencabut nyawa ibunya. Bagaimana nasib anak ini nanti? Aku kasihan kepada ibunya, ya terlebih-lebih kepada anaknya. Tapi karena itu perintah Allah, aku tunaikan. Yang kedua kapan? Yang kedua adalah ketika aku diperintahkan Allah mencabut nyawa Raja Saddam. Yang raja ini hari mulia berangan-angan ingin memiliki surga di dunia. Maka dia perintahkan seluruh kekuatan tentaranya, tukang-tukangnya hari mulia
Dia habiskan hampir seluruh hartanya untuk membuat surga sebagaimana yang diceritakan oleh nabi-nabi. Istana-istana dari emas, kerikil-kerikil dari butiran mutiara, permata, pohon-pohon dari emas. Apa yang diceritakan nabi-nabi hadimnya dia suruh buat kepada tukangnya hadimnya. Berapapun biaya dikeluarkan. Sungai-sungai mengalir di bawah istananya. Berpuluh tahun hadirin sekalian, dia berusaha untuk menciptakan surga itu. Dan dia tidak mau masuk ke dalamnya melihat. Sejak mulai pengerjaan sampai penyelesaian hari ini dia tidak mau masuk. Karena dia ingin seperti yang dikatakan Nabi, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Yang dia mau tahu, yang dia minta dibuat. Nanti kalau sudah selesai jangan dia ceritakan, aku mau lihat sendiri. Dan akhirnya hari ini setelah sekian puluh tahun waktu dihabiskan, sekian banyak harta dihabiskan, sekian banyak tenaga sudah dihabiskan hari ini, surganya hari ini sudah tercipta. Wanita-wanita cantik diambil dari berbagai negeri, dimasukkan ke dalam surga hari ini. Begitu hari dia akan meresmikan surganya, gunting pita masuk surga. Ketika akan menggunting pita itulah harinya, di waktu itu kata malaikat Israel, Allah perintahkan aku mencabut nyawanya. Hari ini pun harinya berapa banyak harinya orang-orang kaya harinya yang sibuk membangun istananya di dunia harinya, tapi belum selesai rumahnya, dia telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala ditanyakan kepada malaikat Israel, tahukah engkau siapa bayi yang kami selamatkan karena ibunya kau cabut nyawanya? Malaikat Israel mengatakan, Allah yang Maha Tahu. Dialah bayi itu yang kami selamatkan, yang kami besarkan, kami jaga, kami beri rezeki, kami beri nikmat, sehingga dia menjadi raja, tapi dia kufur kepada Allah. Dan raja yang hari ini kau cabut nyawanya itulah yang bayi yang kami selamatkan dahulu. Jadi sebagian besar kita ini hari ini diberi nikmat oleh Allah, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak membalas kenikmatan dari Allah dengan ketaatan kepadanya. Jadi sekali lagi hadirin, malaikat Israel itu tidak terkesan hadirin kepada kehebatan kita, kekuatan kita. Tidak ada orang yang kuat hadirin di depan malaikat Israel. Orang yang paling kuat hadirin kalau sudah berjumpa dengan malaikat Israel, hilang semua tenaganya. Jadi satu perkara hadirin yang pasti kita akan alami sebagai orang hidup hadirin adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di mana saja kita berada, kapan saja, kalau sudah tiba masanya hadirinnya, tidak bisa dimajukan sesaat dan tidak bisa dimundurkan sesaat. La yastakhirna sa'atan wa la yastaqdim. Jangankan minta dimundurkan sehari hadirin, sebulan, setahun, sesaat pun nggak bisa mundur. Ini perkara yang pasti hadirin. Satu perkara yang pasti dialami orang hidup adalah mati. Dan dua perkara hadirin yang akan dialami orang mati. Apa hadirin? Yang pertama, orang mati hadirin, dia pasti akan meninggalkan seluruh kebendaan duniawi yang dia telah usahakan, dia telah dapatkan. Pasti tinggal hadirin. Kalau kita hanya sudah usaha, dapat uang, bangun rumah, rumah akan tinggal. Kita sudah usaha, dapat kebun yang luas, kebun akan tinggal. Kita sudah usaha, menabung, uang sudah menumpuk di brankas kita atau di bank kita hari ini, uang itu akan tinggal. Kita sudah hari ini menikah, sudah punya istri,
Sudah punya anak istri kita pun akan tinggal. Semua kebendaan duniawi hari ini pasti akan tinggal. Tidak ada yang ikut hari ini. Kalau bapak punya gigi emas atau gigi palsu hari ini bukan emas, yang menempel di gigi kita kalau mati suruh cabut pak, nggak boleh ikut. Yang melekat di tubuh hari ini yang dicabut tidak boleh ikut, apalagi yang lepas dari tubuh kita. Pasti akan tinggal. Tetapi anehnya hari ini hampir seluruh manusia termasuk kita kita sibuk hari ini menghabiskan waktu tenaga untuk apa hari ini? Mengejar mencari sesuatu yang akan ditinggal. Lihat hari ini untuk mencari yang ditinggal hari ini orang rela menghabiskan waktu yang begitu panjang, tidak kenal pagi, siang, sore, malam. Kalau untuk duit hari ini siang bisa menjadi malam, malam bisa menjadi siang. Nggak peduli ya. Kalau perlu hari ini keluar kota, kalau ada luar provinsi pun dikejar. Bila perlu keluar negeri hari ini, kalau untuk duit hari ini. Kalau suami meninggalkan istri untuk mencari duit masih wajar. Tapi untuk yang ditinggal hari ini wanita meninggalkan suami dan anak-anaknya untuk mengejar duit hari ini. Kalau untuk ditinggal hari ini orang siap habis-habisan, rela dipermalukan. Kadang-kadang hari ini di kantor dicaci maki sama pimpinannya, nggak berani ngelawan Pak, walaupun dia betul. Nggak berani melawan. Kenapa? Tahu nanti kalau melawan dipecat. Kalau dipecat nggak dapat duit, tidak bisa makan. Karena keyakinannya seperti itu. Walaupun dimaki-maki hadimnya menundukkan kepala. Untuk apa hadimnya? Untuk yang ditinggal hadimnya. Kalau kita pergi hadimnya di kota-kota besar, orang jualan di tepi jalan, Satpol PP datang, usir hadimnya, angkat barangnya hadimnya, pergi. Satpol PP pergi, datang lagi, jualan lagi, besok seperti itu lagi hadimnya. Siap diusir, siap dicaci, siap dimaki. Untuk apa hadimnya? Mengejar yang akan ditinggal. Ini hari ini kondisi kita hadimnya. Ini perkara pertama hadimnya yang akan dihadapi oleh orang yang mati, meninggalkan apa saja kebendaan duniawi yang dia telah dapatkan. Yang kedua hadimnya, membawa orang mati Pak, dia pasti akan membawa apa saja bentuk perbuatan yang dia lakukan di dunia ini, dibawa untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Amal kita hari ini, apakah itu amal kebaikan atau amal keburukan hari ini, perbuatan baik, perbuatan buruk, itu pasti hari ini akan dibawa ke akhirat. Nggak ada yang tinggal. Tidak ada satu pun hari ini perbuatan kita yang lepas dari catatan malaikat. Tidak ada hari ini. Jangankan langkah kaki kita, pegangan tangan kita hari ini, ucapan lidah kita, bahkan kerlingan mata kita pun hari ini dicatat oleh malaikat hari ini. Kalau kita kering-kering mata hari ini sama istri kita, dicatat hari ini catatan pahala. Tapi kalau kerlingan mata ke anak tetangga hari ini, ke istri tetangga, dicatat juga hari ini. Nggak ada yang lepas. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ada dua malaikat hadimnya, kiraman katibin.
Satu malaikat pencatat kebaikan, satu lagi malaikat pencatat keburukan. Yang mereka mengetahui semua apa yang kita buat. Karena mereka bersama kita selalu, kemana saja kita pergi. Semua dicatat harinya. Malaikat nggak pernah ngantuk harinya. Kita tidur, malaikat nggak tidur. Dia terus mencatat harinya. Apa saja dilakukan oleh tangan kita, kaki kita. Yang malaikat tidak tahu harinya cuma apa yang ada dalam hati kita. Kalau yang dilakukan anggota tubuh kita semua tercatat. Tapi Allah harinya, Tuhan kita adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dua malaikat ini harinya, malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Ini harinya dua ini ada amirnya. Amirnya siapa harinya? Amirnya adalah malaikat pencatat kebaikan. Maka amirnya mengatakan kepada malaikat pencatat keburukan, kalau si fulan itu melakukan keburukan, jangan kau catat dulu. Tunggu dulu sampai 4 jam berikutnya. Kalau dia tidak bertaubat, baru kau catat. Maka malaikat mengatakan, tapi kau bagaimana? Kalau aku begitu dia berbuat kebaikan, bahkan walaupun dia berniat, langsung ku catat. Cuma memang Allah ciptakan malaikat itu begitu, Pak, untuk mencatat kebaikan langsung, Pak. Keburukan tunggu dulu 4 jam. Kalau nggak taubat, baru dimasukkan dalam catatan. Makanya hari ini Allah berikan kepada kita hari ini perintah-perintah hari ini, sholat sunat itu hari ini rata-rata kurang lebih 4 jam sudah datang lagi sholat. Sholat subuh jam berapa sholat subuh? Jam 5. Jam 7, setengah 7 sudah ada Isra. Jam 8 sampai 10 sudah masuk duha, zuhur. Belum 4 jam sudah asar, belum 4 jam sudah maghrib, belum 4 jam sudah isya. Habis isya kita disuruh tahajud tengah malam. Belum 4 jam sudah bersubuh, sehingga harinya malaikat pencatat keburukan nganggur. Kalau kita terus menjaga ibadah kita, belum lagi istighfar kita. Tapi sayangnya harinya kita tidak tunaikan itu harinya. Isra lewat, duha lewat. Subuh jam 5, zuhur jam 12, sudah kelewatan waktunya harinya. Hadirin sekalian Allah SWT, perkara hadimnya yang pasti kita akan bawa ke akhirat adalah perbuatan kita hadimnya. Apakah itu kebaikan, amal baik atau amal buruk. Jadi Allah berikan kepada kita jasad ini hadimnya adalah untuk memproduksi amal kebaikan. Tetapi kalau tidak kita usahakan iman kita hadimnya, maka anggota tubuh kita ini akan memproduksi amal keburukan. Amal baik itu mudah sekali hadimnya. Amal kebaikan itu mudah sekali. Kita bisa hari ini memproduksi amal mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kuku, semuanya bisa menjadi pahala. Dari kepala kita hari ini, kalau kita memotong rambut kita hari ini, di hari di mana hari Nabi memotong rambutnya, kita memotong rambut kita sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita, memotong rambut itu pun berpahala. Janggut kita hari ini dari kepala ke kumis. Kalau kita cukur kumis kita, kita rapikan kumis kita hari ini, punya kumis itu berpahala. Janggut kalau kita pelihara hari ini, apalagi janggut ini Pak, ini pahala yang tidak berhenti. Walaupun kecil hari ini, kalau nggak berhenti, jadi banyak hari ini. Itu coba Pak, itu air apa namanya? Air wudhu itu, keran kita buka kecil hari ini. Tapi satu malaman buka terus, habis air di tangki hari ini. Enggak? Bisa banjir hari ini, walaupun kecil. Tapi kalau terus dia hari ini, dia akan jadi banyak. Dan pahala jamur ini bukan kecil.
kecil Pak. Ini adalah amalannya seluruh nabi dan rasul. Tidak ada nabi yang tidak berjanggut. Maka kalau kita memelihara janggut kita hari ini, kita akan mendapat pahala sebagaimana yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Tapi janggut itu ada ukurannya Pak. Yang Nabi ajarkan hanya janggut itu paling pendek 1 genggaman. Kecuali memang janggutnya sedikit pendek. Tapi yang paling pendek 1 genggaman. Kalau janggutnya dirapi-rapikan itu bukan janggut Pak, itu seperti janggut. Bukan janggut itu seperti janggut. Janggut kita hari ini mendatangkan pahala. Lidah kita hari ini kalau berbicara kebaikan, bertasbih kepada Allah, apalagi taklim, berzikir, berdakwah, masya Allah. Satu perkataan mengajak manusia kepada Allah hari ini, satu kata Allah berikan pahala 1 tahun ibadah. Coba kalau kita jumpa orang, apa kabar Pak? Berapa itu Pak? Apa kabar Pak? 3 tahun pahala. Bapak dari mana? Tambah 3 tahun pahala. Nama bapak siapa? 3 tahun lagi. Makin lama kita berbicara nggak tahu hari ini berapa puluh, berapa ratus tahun pahala Allah berikan kepada kita. Lidah ini. Tetapi kalau lidah hari ini tidak kita gunakan kepada kebaikan, justru digunakan untuk mencaci, memaki, menghina, memfitnah, maka ini pun akan menghanguskan pahala yang telah kita dapatkan. Mencukur habis. Jadi mulai kepala hampir kita hari ini, mata kita, mulut kita, tangan kita, bahkan kuku kita hari ini. Kuku ini Pak kalau dipelihara hari ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, dipotong sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi hari ini, menjadi pahala hari ini. Kapan disuruh memotong kuku? Bagaimana cara motongnya? Ada hari ini sunnahnya. Bukan main potong-potong suka hati kita hari ini. Ada yang diajarkan. Maka kalau hari ini anggota tubuh kita ini bergerak sesuai dengan sunnah Nabi, maka semuanya akan memproduksi amal soleh yang dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita akan bawa ke akhirat. Semua amal kita. Maka 2 perkara ini hari ini yang kita akan alami kalau kita nanti mati. Meninggalkan seluruh kebendaan dan membawa seluruh amal. Tapi sayangnya hari ini untuk yang ditinggal kita habis-habisan, mati-matian. Tapi untuk yang dibawa hari ini kita malu-malu, bahkan malas-malasan. Jauhlah malu. Taklim malas, bangun tahajud malas. Ada yang mau dibawa untuk dunia. Orang rela berpisah suami istri bukan 4 bulan, 6 bulan, 2 tahun. Tapi untuk agama hari ini yang dia akan dibawa ke akhirat, untuk amal yang akan dibawa ke akhirat, jangankan 6 bulan, 4 bulan, 40 hari, 3 hari rasanya lama kalian. Apa kita nggak bisa rupanya beribadah di rumah kita? Kenapa harus keluar 3 hari? Itu pertanyaannya hari ini. Tapi kalau untuk dunia hari ini nggak begitu hari ini. Maka ada satu orang hari ini di India, dia mau merantau ke Amerika, mau bekerja ke Amerika. Orang India biasa, mereka merantau ke negeri-negeri orang. Tapi karena dia ini ahbab, ada tawaran kerja ke Amerika, dia datang kepada Hadraji Maulana Inam Al-Hasan rahmatullah alaih. Dia mengatakan, Hadraji, doakan saya karena saya ingin pergi ke Amerika. Ngapain kamu mau keluar? Bukan, saya mau kerja di sana. Maka Hadraji mengatakan apa hari ini? Oh iya, nanti saya akan doakan. Tapi tolong nanti kalau kamu sampai di Amerika, tolong sampaikan salam saya kepada Tuhanmu di sana. Maka dia mengatakan, Hadraji, apakah Tuhan di Amerika beda sama Tuhan di India?
kamu sama atau beda Tuhan India dengan Tuhan Amerika? Allah di India dengan Allah di Amerika sama apa enggak? Dia mengatakan sama. Kalau kamu meyakini Allah yang memberi rezeki di India sama dengan Allah yang memberikan rezeki di Amerika, ngapain kau jauh-jauh ke Amerika? Ngapain Pak jauh-jauh ke Amerika hari ini? Allah yang sama hari ini. Kenapa hari ini rezeki kita disempit oleh Allah hari ini? Bisa jadi hari ini karena kita menjauh dari Allah. Bisa jadi Pak, karena kita jauh dari Allah, Allah sempitkan rezeki kita. Bisa jadi hari ini Allah sempitkan rezeki kita dari Allah hari ini karena kita dekat kepada Allah. Jadi suka hati Allah hari ini. Karena kita jauh, Allah bisa datang, Allah jauhkan rezeki kita. Karena kita dekat, Allah jauhkan juga rezeki kita. Bisa hari ini. Bukan berarti kalau kita dekat kepada Allah terus jadi kaya raya, enggak hari ini. Kaya raya itu hari ini atau miskin menderita sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Tidak ada hubungan hari ini ilmu, kepintaran, kecerdasan, kerja dengan rezeki itu enggak ada hubungan. Karena maut hari ini jodoh rezeki sudah diputuskan Allah untuk setiap hambanya ketika berada dalam rahim ibu berumur 40 hari, 4 bulan. Waktu 4 bulan umur kita dalam rahim ibu kita hari ini, di waktu itulah Allah tiupkan ruh dan ditentukan jodohnya, umurnya, rezekinya. Kalau Allah takdirkan kaya hari ini, walaupun nganggur akan kaya. Kalau takdirnya miskin, walaupun jungkir balik hari ini, tetap miskin. Tidak ada hubungan dengan kerja hari ini. Kalau kerja yang mendatangkan rezeki, tentu hari ini maaf, kuli-kuli hari ini yang kerja dari mulai pagi sampai petang, peras keringat, itu paling banyak gajinya hari ini. Tapi kenapa justru yang goyang-goyang kaki di ruang AC hari ini, justru itu yang banyak gajinya? Terserah Allah berikan rezeki kepada siapa hari ini. Rezeki itu sudah tentukan siapa yang jadi orang kaya, siapa yang miskin dalam ketentuan Allah. Tapi dirahasiakan oleh Allah. Coba hadimnya kalau Allah bukakan hadimnya, begitu kita lahir, anak kita lahir, tertulis di dadanya kaya. Wah, kita pun bilang sama istri kita, ini anak kita calon orang kaya, nggak perlu sekolah, nggak perlu kerja, pasti dia kaya nih. Begitu lahir anak miskin, kita bersedih, ini diapakan pun miskin juga ini, sembelih aja lah ini. Jadi Allah SWT, kalau begitu cari rezeki itu kenapa Pak kita disuruh bekerja? Bekerja itu hadimnya bukan untuk jadi kaya, bekerja itu untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kita berdagang, bagaimana dalam perdagangan kita hidup perintah-perintah Allah. Kalau kita sebagai pegawai, pekerja, bagaimana dalam pekerjaan kita hidup perintah-perintah Allah. Bukan untuk kaya. Salah niat kalau kita bekerja untuk kaya. Kalau memang takdirnya kita kaya, niat kaya, jadi hari. Tapi kalau takdirnya miskin, usaha terus menerus jadi orang kaya sampai mati miskin terus saja. Makanya doa Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alaih, apa doa beliau hari ini? Kita perlu doa nih Pak. Doa beliau mengatakan gini, ya Allah, Engkau cabutlah dari dalam hatiku keinginan kepada benda-benda yang tidak Kau takdirkan aku mendapatkannya. Kau cabutlah dari dalam hatiku keinginan kepada benda-benda yang tidak Kau takdirkan aku untuk mendapatkannya. Jadi hari ini kalau doa kita dimakbul hari ini, dalam hati kita ini nggak banyak keinginan. Apa yang kita inginkan makbul. Orang itu susah hidupnya sebenarnya Bapak sekalian, bukan karena sedikit harta, bukan karena banyak harta. Tetapi orang susah itu hari ini karena banyaknya keinginan yang tidak tercapai. Itu yang buat susah hari ini. Walaupun
sudah kaya raya hari ini, kalau masih banyak keinginannya yang belum tercapai, dia akan susah hari ini. Apalagi sudah miskin banyak keinginan, mampus dunia akhirat, menderita dunia akhirat. Maka demikian kita doa minta kepada Allah agar hati kita ini gak banyak keinginan kepada benda duniawi yang gak Allah takdirkan kepada kita. Kepingin punya mobil, lihat orang bawa mobil, pingin punya mobil, tapi dalam takdir hari ini memang gak punya mobil, sampai mati gak punya mobil hari ini. Kepingin punya rumah sendiri, dalam takdir gak ada, sampai mati nyewa terus, numpang terus hari ini. Yang kasihan lagi hari ini, pingin kawin lagi, tapi dalam takdir cuma satu aja istri sampai mati. Cuma ngelirik sana, ngelirik sini, lirik sana, lirik sini, sampai mati yang itu juga dipakai. Tapi hari ini kalau doa kita diterima oleh Allah hari ini, sehingga dalam hati kita ini begitu ingin dapat, ingin dapat, ingin dapat. Maka orang seperti ini hari ini, walaupun kakinya masih tercecah di bumi, tapi hidupnya seperti orang yang sudah berada dalam surga. Dalam surga begitu, apa ingin dapat, apa ingin dapat, apa ingin dapat. Tapi hari ini kita banyak keinginan, hari ini nggak dapat. Gak usah banyak-banyak inginan. Coba ingin kita hari ini kita alihkan kepada akhirat saja. Bagaimana sahabat-sahabat hari ini? Keinginan mereka itu hari ini mereka selalu arahkan ke akhirat. Kalau ada chance, kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, maka mereka akan pilih akhirat. Satu orang sahabat mendengar Nabi mengatakan dalam satu majelis, barang siapa yang minum air Zam-Zam dan dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tadi hari ini langsung mengambil air Zam-Zam, dia berdiri, karena sunnah Zam-Zam ini ada, minum air Zam sunnahnya berdiri. Kalau minum air yang lain nggak boleh, tapi air Zam-Zam sunnahnya minum berdiri menghadap kiblat, buka tutup kepala. Sebelum minum kita doa. Apa yang kamu doakan kata Nabi akan Allah kabulkan. Maka sahabat tadi ambil air Zam-Zam, dia menghadap kiblat, buka tutup kepalanya, berdiri, doa kepada Allah. Dia minum. Selepas dia minum, kembali ke majelis Rasulullah. Maka Rasulullah tanya kepada dia, apa yang kamu minta tadi kepada Allah setelah minum air Zam-Zam? Dia mengatakan apa harinya? Ya Rasulullah, tadi aku minum air Zam-Zam dan berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan meminum air Zam-Zam ini, kau hilangkanlah nanti rasa hausku di padang mahsyar. Itu doanya Pak. Coba kalau kita hari ini dapat kabar ini, kalau ini makbul doa ini, minta apa kita harinya? Dunia yang kita minta. Bersahabat, apa-apa akhirat hari ini. Betul sekali Allah SWT. Perkara penting hari ini yang kita harus sadari hari ini, bahwasanya kalau kita mati hari ini, semua benda-benda ini akan tinggal, dan amal yang kita akan bawa, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, zikir kita, lebih-lebih hari ini jauhlah kita, UMM kita, musyawarah kita, keluar kita, itu yang paling besar nanti nilainya di sisi Allah, yang paling menyelamatkan kita. Kemudian hadis sekalian, kalau kita sudah sampai ke akhirat, kalau kita mati hari ini, kita akan masuk ke alam berikutnya, alam akhirat. Apa yang kita hadapi hari ini kalau kita sudah masuk ke akhirat? 3 perkara lagi. Yang pertama hari ini, orang yang sudah masuk ke alam akhirat, dia tidak akan kembali lagi ke alam dunia ini. Enggak akan hadir. Orang yang sudah mati hari ini sudah masuk ke alam akhirat, tidak akan kembali ke alam ini. Walaupun kita berdoa meminta kepada Allah untuk dikembalikan, hari ini tidak kembali. Itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, itu doa orang-orang kafir. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
wahai Tuhan kami, sekarang kami sudah melihat sendiri, mendengar sendiri. Kalau dahulu di dunia cuma dengar cerita saja, tidak melihat dengan mata, cuma dengar cerita-cerita saja. Nabi menceritakan, ulama menceritakan, sahabat menceritakan, orang-orang dakwah menceritakan. Kami nggak percaya, kami ragu. Tapi sekarang sudah melihat sendiri, mendengar sendiri. Maka mereka minta akhirnya, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Mau ngapain akhirnya kembali ke dunia? Apakah mau nambah rumah, mau nambah toko, mau nambah sawah ladang, mau nambah istri? Tidak, akhirnya farji'na na'mal soleh, kembalikanlah kami agar kami bisa beramal soleh. Tapi Allah terima akhirnya? Tidak bisa akhirnya. Seperti tidak mungkinnya lagi hadir mulia susu masuk kembali ke putingnya setelah keluar, lebih tidak mungkin lagi hadirnya orang sudah sampai ke akhirat kembali ke dunia. Jangankan pendosa hadirnya, orang mati syahid saja hadirnya kalau sudah ke akhirat nggak bisa lagi ke dunia. Kalau boleh hadirnya orang sudah sampai di akhirat kembali ke dunia, maka yang paling meminta harinya kembali ke dunia adalah orang mati syahid. Nabi mengatakan begitu kan? Orang mati syahid mengatakan apa kepada Allah? Kalau seandainya kami diberikan nyawa sebanyak bulu roma yang ada di tubuh kami, bukan cuma rambut saja Pak, seluruh bulu harinya, dari rambut kita, seluruh bulu yang ada di anggota tubuh kita, sebanyak itu nyawa yang diberikan kepada syuhada, kepada orang yang mati syahid, dan harinya mereka korbankan satu persatu untuk syahid di jalan Allah. Setelah syahid mati, kembali lagi hidup, syahid lagi, kemudian dihidupkan kembali, syahid lagi, sebanyak bulu roma. Maka ahli syuhada ini harinya mereka mengatakan, kalau sebanyak itu Allah berikan nyawa kepada kami, satu persatu kami akan syahidkan di jalan Allah. Tapi itu pun Allah terima. Kalau sudah mati ya udah di akhirat saja. Jangankan harimnya yang jahat seperti Fir'aun, Namrud, harimnya orang mati syahid pun tidak kembali ke dunia. Tapi pernah sekali seorang nabi harimnya yang ingin mengetahui kehidupan akhirat. Kata malaikat, kalau kamu, malaikat Jibril mengatakan, kalau kamu mau tahu kehidupan akhirat ya harus mati. Ya nggak apa-apa mati nanti, tapi aku siap dihidupkan kembali. Akhirnya singkat cerita harimnya, maka Nabi itu dimatikan dan masuk ke dalam surga. Nabi apa Pak? Nabi Idris. Nah harimnya ketika beliau sudah melihat surga harimnya, ketika beliau sudah melihat surga, keindahannya, kenikmatannya, maka malaikat Jibril mengatakan, sekarang kamu sudah melihat, maka kamu akan dikembalikan lagi ke dunia. Maka Nabi Idris mengatakan, bukankah Allah telah menentukan orang yang mati tidak boleh hidup lagi? Tersenyum malaikat Jibril, pintar ini orangnya. Tidak bisa harinya, walaupun Nabi harinya tidak bisa kembali, apalagi kita yang bandel-bandel seperti kita ini Pak, yang disuruh taklim malah tidur, disuruh jauh lah nggak mau ikut. Nanti kalau sudah mati minta kerja, ya Allah kembalikanlah kami ya Allah, kami akan 6 bulan tiap tahun, 10 hari tiap bulan, hari-hari datang ke markas, pokoknya tanya aja terus, kembalikan ya Allah. Allah tahu, Allah tahu nanti kalau dikembalikan balik lagi, jualan lagi, ke kantor lagi, markas kosong lagi. Nanti kalau mau harinya sekarang ini masanya, buat apa yang bisa kita buat sekarang hari. Jangan nunggu mati nanti Pak, minta balik lagi, nggak laku Pak, sudah nggak laku lagi.
ya Allah, menangis dengan air mata darah dan nanah. Allah tidak akan terima tangisan kita itu. Kalau mau menangis sekarang, menangis hari ini. Ini satu perkara hari ini yang kita akan hadapi ketika kita sampai di akhirat. Tidak akan kembali ke dunia. Dan yang kedua hari ini, yang kita akan hadapi di akhirat ini, kita pasti akan menerima balasan atas seluruh kebaikan yang kita lakukan dan juga balasan atas seluruh dosa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun harimnya amal yang kita kerjakan harimnya, Allah akan balas dengan balasan yang tidak bisa kita bayangkan berapa besar. Tetapi harimnya sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kalau tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menerima azab yang tidak bisa kita bayangkan harimnya berapa mengerikannya azab itu. Azab yang paling kecil harimnya yang diberikan kepada paman Rasulullah Abu Talib. Di dalam neraka harimnya dia tidak dipukuli, tidak diapa-apai harimnya. Cuma dipakaikan saja terompah harimnya. Sendal alas kaki dari api neraka. Begitu dipakaikan sendal harimnya, langsung kepalanya, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan azab-azab yang besar? Azab meninggalkan sholat. Kita baca harinya di fadilah sholat. Satu orang yang melambat-lambatkan sholat, bukan tidak sholat. Barang siapa yang melambat-lambatkan sholat sehingga lewat waktunya, kemudian dia mengqadanya, bukan ditinggal, lambat lewat waktu, kemudian diqadha, dikerjakan sholat ini, tapi di luar waktu, sudah lewat waktu, maka orang ini akan berdiam dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum itu berapa lama ya Rasulullah? 80 tahun akhirat. Satu hari di akhirat ka alfa sanatin mimma ta'uddun. Itu orang beriman, Pak. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Bagi orang kafir harinya bukan 1000 tahun satu hari. Khamsina alfa sana. 50.000 tahun harinya. Satu hari di akhirat bagi orang kafir 50.000 tahun ukuran dunia. Kalau satu sholat harinya kita lewatkan, bukan ditinggal, dilalaikan waktunya sehingga lewat, lalu dikerjakan satu hukum. Hitungannya 80 dikali 360 dikali 1000. Berapa juta tahun itu? Hafal Bapak? Sering taklim berarti. Hanya melalaikan satu sholat. Bagaimana kalau meninggalkan satu sholat hari ini? Berapa puluh juta tahun, berapa ratus juta tahun? Kalau meninggalkan sholat satu kali, kalau sehari tak sholat, seminggu tak sholat, sebulan tak sholat, setahun tak sholat, yang seumur hidup nggak pernah sholat, Pak. Padahal dia mengaku Islam. Kalau tidak diampunkan Allah harinya, berapa miliar tahun dia akan berada dalam neraka. Itu baru dari sholatnya. Karena ditinggalkan, belum lagi nipunya, belum lagi harimnya, menggibahnya, memfitnahnya, mencurinya, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau orang sudah meninggalkan sholat harimnya, dia pasti akan memudahkan larangan-larangan Allah yang lain. Sama dia jadi nggak masalah itu. Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan, orang yang menjaga sholat, maka dia pasti akan menjaga perintah-perintah Allah yang lainnya. Dan orang yang tidak menjaga sholat, pasti dia tidak akan menjaga perintah-perintah Allah yang lainnya. Setiap amal kita harinya akan dihisab di akhirat.
Bagaimana kalau orang itu datang ke akhirat dengan membawa amal yang lebih besar, lebih banyak daripada dosa yang dia kerjakan. Tapi kalau menurut kita, coba Bapak hisap diri masing-masing. Mari kita menghisap diri kita masing-masing. Kira-kira kita ini banyakan amal atau banyak dosa? Ya? Coba kira-kira Pak, banyak mana kita hadir melihat amal yang kita bawa ke akhirat nanti atau dosa yang kita bawa? Lebih banyak dosa Bapak sekalian. Jangankan melakukan perkara yang haram hadir melihat, itu sudah jelas dosa. Sedangkan melakukan perintah saja hadir melihat, di akhir perintah kita masih disuruh istighfar. Kenapa? Karena dalam perintah itu pun masih melakukan dosa. Habis sholat disuruh apa Pak? Istighfar. Kenapa? Dalam sholat pun masih ingat kepada selain Allah. Dalam sholat kita masih menghitung dagangan kita. Kita sholat saja harinya masih melakukan dosa. Zikir, Masya Allah, tasbihnya aja yang mutar, lidahnya kumak kami, tapi pikirannya entah kemana-mana. Jangankan sholat kita, zikir kita, bahkan ulama kita mengatakan harimnya, istighfar kita pun harimnya masih perlu diistighfari. Istighfar yahtaju istighfar. Istighfar yang masih perlu diistighfar. Istighfar, lihat, astagfirullah, astagfirullah. Tengok lagi, astagfirullah, tengok lagi. Istighfarnya hanya masih perlu istighfari, apalagi sholatnya, baca Qurannya, zikirnya, jaulahnya, taklimnya. Makanya Nabi mengajarkan hadisnya, setiap amal diakhiri dengan istighfar. Jadi kira-kira menurut Bapak nanti kalau kita ke akhir banyak mana yang kita bawa, pahala atau dosa? Banyak dosa. Maka hadirin sekalian, ada amal-amal hadimnya yang dengan amal itu dosa kita akan diampunkan oleh Allah SWT. Ada 3 amal hadimnya. Kalau amal dikerjakan, maka hadimnya dosanya akan bersih seperti bayi yang baru lahir. Yang pertama hadimnya haji. Haji ini Pak, kalau orang melakukan ibadah haji, pulang haji bersih kembali seperti bayi yang baru lahir. Cuma haji ini biayanya besar, waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Nggak boleh haji hari ini di Goa, mana boleh. Haji ke Solo, boleh haji ke Solo. Walaupun ke Mekah hari ini, kalau kita haji di bulan Muharram bisa? Nggak bisa. Harus di bulan Dzulhijjah hari ini. Tempat ditentukan, waktu ditentukan. Tapi kalau ini kita kerjakan, pulang haji dosa bersih seperti bayi yang baru lahir. Dan orang haji ini hadimnya, dalam hadis Nabi dikatakan hadimnya, orang yang sudah haji hadimnya, dia tidak akan fakir sampai akhir hidupnya. Makanya Bapak kalau punya uang 50 juta misalnya, ada yang nawari buat usaha sama pergi haji, pilih mana? Pilih haji Pak. Kalau buat usaha bisa ditumpur, nggak ada jaminan usaha akan untung hadimnya. Tapi kalau uang yang kita pakai untuk haji harinya, Nabi yang jamin. Orang yang pulang haji tidak akan fakir sampai matinya. Ayo kita berdagang harinya, pergi haji lah. Tapi kita ini bodoh harinya, lebih pilih berdagang harinya daripada pergi haji. Nanti aja Pak, kalau udah untungnya banyak baru pergi haji. Udah untung banyak, nanti Pak kalau lebih banyak lagi biar sama istri. Nanti Pak kalau banyak lagi biar sama anak istri. Biar nanti bawa orang tua, akhirnya tanggung-tanggung mati hari ini. Haji tak jadi. Hadis kalau saya pertama hari ini, amal ini hari kalau kita kerjakan dosa akan bersih seperti bayi yang baru lahir. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan, dekat lagi hari ini. 2 minggu lagi kita akan
dapat bulan Ramadan. Ini lebih mudah hadirin. Puasa Ramadan ini boleh di mana saja, nggak harus ke Mekah, nggak harus ke Madinah. Di Makassar bisa, di Medan bisa, di Jakarta bisa, di Amerika bisa. Tempatnya bebas, tapi waktunya ditentukan harinya 30 hari kurang lebih, dan hanya di bulan Ramadan saja. Oh saya Pak mau puasa, tapi di bulan Sya'ban, itu namanya puasa Sya'ban, bukan puasa Ramadan. Puasa yang mendatangkan keampunan Allah sehingga kita bersih dosa seperti bayi yang baru lahir, puasa di bulan Ramadan. Tempatnya bebas, waktu ditentukan. Yang ketiga hadirin mulia, amal yang akan menghapuskan dosa sehingga bersih seperti bayi yang baru lahir adalah khurud fi sabilillah, keluar di jalan Allah. Yang paling mudah, waktunya bebas, tempatnya bebas, kapan dikerjakan bebas, mau bulan Muharram, Safar, bulan apa saja, silakan keluar. Keluarnya kemana? Silakan kemana kau mau pergi. Nah, tempat bebas, waktu bebas, ini yang paling mudah, Pak. Tidak harus setahun, tidak harus 6 bulan, tidak harus 4 bulan. Nabi mengatakan, la'atwatun fi sabilillah awrahatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepetang kamu di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dengan segala isi. Tahu Bapak apa dunia dengan segala isinya ini? Hadirin sekalian, coba Bapak bayangkan kalau seandainya kebendaan duniawi ini dikumpulkan jadi satu. Seluruh emas yang sudah keluar dari bumi dan yang masih berada dalam bumi dijadikan satu. Seluruh perak yang di atas bumi dalam bumi dijadikan satu. Seluruh permata mutiara yang berharga dikumpulkan jadi satu. Seluruh mata uang, dolar, euro, yen, ringgit, rupiah, apa saja, semua uang dikumpulkan jadi satu. Semua kebun sawit jadi satu, kebun karet jadi satu, kebun kelapa jadi satu. Semua bangunan-bangunan besar tinggi jadi satu, semua mobil jadi satu, semua apa saja benar dijadikan satu semuanya hari ini. Dibandingkan dengan satu orang yang sepetang di jalan Allah, yang sepetang lebih baik dari semua itu. Bahkan hari ini masa kita Maulana Jamsid rahmatullah alaih, semoga Allah lapangkan kubur beliau. Beliau mengatakan yang maksudnya khairum minad dunya wa ma fiha itu bukan cuma sekedar kebendaan duniawi, tapi seluruh benda duniawi yang berharga ditambah dengan semua amal kebaikan orang yang tidak keluar jalan Allah dijadikan satu, maka orang yang keluar jalan Allah lebih baik dari semua itu. Itu Pak. Satu orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ini punya uang 6.000 dinar. Satu dinar itu harinya kurang lebih 5 juta sekarang. Kalau 6.000 berapa? 5 juta dikali 6.000, 30 miliar. Ya Rasulullah, ini aku punya uang cash 30 miliar. Kira-kira berapa ya Rasulullah akan kuinfakkan, yang harus aku infakkan agar aku dapat pahala yang sama dengan orang kerja Allah? Dia tanya, berapa kira-kira yang dari 30 miliar ini, berapa harus kuinfakkan agar dapat pahala yang sama dengan orang kerja Allah? Apa jawaban Nabi hari ini? Nabi mengatakan, kalaupun yang 6.000 dinar ini, yang 30 miliar uangmu ini, semuanya kau infakkan di jalan Allah, maka pahala infakmu itu yang 6.000 dinar, yang 30 miliar itu belum bisa mengimbangi pahala mengantuknya orang yang keluar jalan. Jadi kalau kita lagi keluar, Pak, ngantuk kita itu lebih mahal dari 30 miliar. Itu ngantuknya, Pak. Bagaimana dengan taklimnya jauh
datang lagi satu sahabat kepada Nabi yang nggak punya duit. Ya Rasulullah, aku ini tidak punya uang, aku tidak bisa keluar. Kira-kira amal apa yang bisa kukerjakan agar dapat pahala yang sama dengan orang yang keluar dari Allah? Nabi mengatakan nggak ada. Nah, akhirnya orang itu pergi. Besoknya datang lagi ke masjid Nabi, nanya lagi perkara yang sama. Ya Rasulullah, apa amal yang harus kukerjakan agar dapat pahala seperti orang keluar dari Allah? Nabi mengatakan nggak ada. Dia pulang. Besoknya datang lagi, nanya perkara yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama oleh Nabi. Dia pun pulang lagi. Nabi tahu ini kalau nggak dikasih tahu besok datang lagi nih. Maka Nabi mengatakan, fulan mari sini. Apa ya Rasulullah? Kalau seandainya ada orang yang keluar dari Allah, begitu mereka bayan hidayah, engkau pun mulai beribadah tanpa berhenti sampai mereka pulang, dan berpuasa tanpa berbuka sampai mereka pulang, sampai mereka bayar wafsi. Kau sanggup gak kira-kira? Nah, deh. Kalau keluar 3 hari boleh lah mungkin. Hah? Kalau keluar 40 hari bagaimana? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang sanggup buat seperti itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, kalaupun kau sanggup beramal seperti itu, dari mulai mereka berangkat keluar sampai mereka pulang, kau terus beribadah tanpa berhenti, berpuasa tanpa berbuka, maka ibadahmu itu belum mampu mengimbangi pahala orang yang mengantuk di jalan Allah. Ternyata ngantuk kita mahal rupanya, Pak. Ngantuk bisa bilang ngantuk, Pak, ya, bukan tidur. Bukan tidur kan. Kita kadang-kadang belum ngantuk pun udah kita pancing tidur ini. Nampaknya Allah SWT, ini harimnya amal. Kalau kita kerjakan ini harimnya, maka ini akan menutupi kekurangan amal kita yang lain. Inilah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umatnya, dakwah. Ini akan menghapus dosa-dosa kita, melipat gandakan pahala kita. Maka di akhirat nanti harinya orang-orang dakwah ini harinya akan dibangkitkan bersama nabi-nabi dan para rasul. Kalau kita cukupkan dengan ibadah harinya, mungkin kita akan masuk surga, tapi lama sekali Pak baru masuk. Lama karena hisabnya akan panjang. Apalagi kalau kita mati syahid, Pak, Masya Allah, tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk surga. Tapi kita semua takut nih mati syahidnya. Ya. Siapa mati syahid, Pak? Makassar memang lain. Masya Allah.